Dr. Fahri. Senang banget deh bisa berbincang-bincang dengan Dr. Fahri. Terima kasih ya dok telah meluangkan waktunya. Boleh dong dok, sapa dulu kawan sehat yang ada di rumah. Halo kawan sehat sekalian, nama saya Dr. Muhammad Fahri Firdaus, spesialis gizi klinis. Saya seorang dokter spesialis gizi klinis di RSUD Gunung Jati, Kota Cirebon. Nah, ada beberapa kawan sehat nih dok yang udah masuk pertanyaan di kolom chat Instagram kita. Oke. Nah, yang pertama ada pertanyaan nih tentang bagaimana cara memenuhi protein gizi anak yang terkena asma alergi dok karena produk susu. Nah, baik. Jadi memang penting sekali ya untuk asupan protein tetap terjaga, terutama pada anak. Dan memang ada anak-anak tertentu yang punya masalah dengan asupan protein karena alergi seperti yang kasus ini tadi. Jadi kalau misalnya alergi dari produk susu itu terjadi pada anak, kita bisa menggantinya dengan produk lain seperti susu kedelai yang mungkin memang proteinnya tidak selengkap dengan protein pada susu atau hewani yang lain ya, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan protein dari anak tersebut gitu. Dok, gimana caranya biar diet bisa berhasil? Kadang suka aja ada godaan ini dok. Nah, memang itu klasik sekali ya. Untuk seseorang bisa mempertahankan diri dari godaan-godaan tadi dalam dia berdiet, maka satu hal yang harus betul-betul jelas tertanam, motivasinya. Jadi harus tahu dulu ya, motivasinya apa. Saya selalu mengingatkan, kalau motivasinya untuk penampilan saja, itu motivasi paling lemah. Harus tahu betul-betul kondisi fisiknya, kondisi kesehatannya, dengan berkonsultasi kepada dokter ahlinya, sehingga paham betul pentingnya diet ini bagi kebutuhan pasien tersebut. Dengan tahu kepentingannya yang betul-betul itu, maka diharapkan ada motivasi yang kuat supaya tetap istiqomah, supaya tetap lurus terus dalam melakukan diet. Yang berikutnya tentu saja dukungan sosial, teman-temannya di kantor, keluarganya di rumah, semua harus ikut mendukung. Karena tentu saja penerapan diet ini adalah suatu perubahan yang cukup besar bagi seorang yang melakukan diet tersebut, dan harus butuh bantuan support dari lingkungan sekitarnya. Dok, izin bertanya, sudah tidak konsumsi gula, minum obat diabetes teratur, makan hanya 1-2 kali sehari, tapi kenapa gula darah masih tinggi ya dok? Nah, ini juga klasik ya. Jadi banyak sekali pasien yang bertanya seperti itu, kenapa sudah diatur semua tetapi masih tinggi? Perlu diketahui ada berbagai macam hal yang bisa menyebabkan kadar gula darah tetap naik. Yang banyak dilupakan orang adalah antara lain stres ya. Ketika seorang penderita diabetes mengalami stres, ada satu hormon di dalam tubuhnya yaitu hormon kortisol yang nanti akan menjadi peningkatan. Ketika hormon kortisol meningkat, itulah terjadi yang dinamakan resistensi insulin yang meningkat, dan juga terjadi pemecahan gula yang meningkat, terutama di otot yang disebut gluconeogenesis. Sehingga walaupun semua sudah diatur, kadang-kadang hal tersebut masih terjadi, pasien gula darahnya tetap tinggi. Sehingga penting sekali bagi penderita diabetes, selain mengatur makannya, juga harus mengatur pola hidup, pola istirahat, dan juga pola pikirnya agar terhindar dari stres. Dok, izin bertanya, pasien dengan sakit ginjal, boleh kan makan sayur dan buah? Nah, ini juga menarik ya. Jadi kebanyakan membaca di internet atau mungkin di sumber-sumber lain yang menyatakan pasien tidak boleh makan buah atau sayur. Kenapa? Karena mengandung kalium. Memang pasien-pasien dengan gagal ginjal punya masalah dalam mengeluarkan kalium di dalam tubuh, sehingga ada kemungkinan kalium itu akan menumpuk di dalam tubuh. Diharapkan dengan membatasi atau mungkin tidak makan buah dan sayur yang merupakan sumber kalium, asupan kalium atau kadar kalium dari tubuh tidak meningkat. Padahal pasien yang seperti itu akhirnya ada keluhan yang lain, yaitu susah buang air besar dan juga kekurangan mikronutrien yang ada pada buah-buahan dan sayur-sayuran. Ada cara mengakalinya. Yang pertama, perlu tahu dulu apakah di dalam tubuh pasien ini hasil labnya kaliumnya betul-betul tinggi. Karena tidak semua pasien ternyata kaliumnya tinggi. Kalau betul tinggi,
ya memang mungkin sebaiknya dihindari dulu. Tetapi kalau kaliumnya normal, mungkin perlu ada pembatasan dalam asupan kalium dengan cara yaitu sayurnya harus direbus atau dikukus dulu. Ternyata dengan mengukus atau merebus sayur, kadar kaliumnya bisa larut di dalam air rebusan tersebut dan akhirnya bisa mengurangi kadar kaliumnya. Yang kedua, bisa memilih buah-buahan tertentu yang tidak terlalu tinggi kaliumnya. Buah-buahan dengan tinggi kalium antara lain buah jeruk, buah alpukat, buah durian, dan juga buah-buah yang lain. Ada beberapa, bisa dilihat sendiri mungkin di sumber-sumber yang bisa dipercaya. Wah, lengkap banget nih penjelasan dari dokter. Makasih banyak ya dok informasinya. Ya, buat kawan sehat sekalian, jangan lupa tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia. Untuk kawan sehat semua, jangan lupa subscribe channel RSUD Gunung Jati Kota Cirebon untuk mendapatkan info kesehatan yang valid dan bermanfaat.